Bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur sejumlah rumah sakit rujukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua kini sudah mencapai angka 100%. Ini mencakup ruang isolasi dan ICU perawatan pasien positif COVID-19, belum lagi tenaga kesehatan yang juga semakin terbatas karena tak sedikit yang terpapar. Ini merupakan peringatan keras bahwa sarana dan prasarana Vaskes Indonesia sedang kolaps. Kami bahas malam hari ini bergabung ada Lia Gardenia, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi. Selamat malam, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tiffany. Waalaikumsalam. Dan kita juga masih menantikan Dr. Adib yang akan bergabung. Kita akan coba terus untuk menghubungi Dr. Adib. Bu Lia, dari Persi, kita melihat bahwa beberapa rumah sakit rujukan di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, Papua, ini sudah 100%. Ya, jadi ini peringatan keras untuk kita semua. Bahkan kondisinya sekarang kita lihat beberapa rumah sakit rujukan ini sampai mendirikan tenda darurat di depannya. Kondisi penanganannya seperti apa dan sebenarnya memungkinkan tidak, Bu, untuk penambahan bed sebenarnya di rumah sakit rujukan ini? Ya Mbak Tiffany, jadi rumah sakit dengan banyaknya pasien, maka sudah membuat beberapa upaya. Yang pertama adalah membuat rumah sakit menambah tempat tidurnya dengan mengkonversikan tempat tidur yang tadinya tempat tidur bukan COVID menjadi tempat tidur COVID. Itu sudah kami upayakan. Kemudian karena masih penuh, maka kami tambah GD, kami jadikan tempat perawatan juga, kemudian mendirikan tenda-tenda. Jadi sekarang kalau dilihat, banyak sekali tenda yang dibangun di depan-depan rumah sakit yang tujuannya adalah untuk memperluas atau memperbanyak tempat untuk pasien ini menunggu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dan kalau kita lihat bahwa tempat tidur tersebut ternyata juga penuh. Pasien berdatangan terus-menerus dan bahkan kami sampai sekali menempatkan pasien. Nah, yang sekarang terjadi adalah saat pasien yang sedang dirawat belum sembuh atau belum keluar dari tempat perawatan, tetapi di luar di IGD sekali pasien yang waiting list. Nah, sehingga akhirnya kami menjadikan IGD itu menjadi tempat isolasi atau tempat rawat, dan untuk di tenda-tenda adalah tempat di mana kami juga mengobservasi pasien. Nah, itu yang terjadi. Beberapa IGD bahkan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menerima pasien baru karena kesulitan untuk menempatkan pasien tersebut di rumah sakit. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kami betul-betul memilah sekarang. Karena pasien yang kira-kira tidak berat sekali, kami anjurkan untuk dirawat di rumah atau di rumah sakit lain yang mungkin hanya untuk merawat pasien-pasien ringan. Itu Mbak Tiffany yang kami laksanakan sekarang. Baik, Bu Lia, sudah bergabung Dr. Adib Kumaydi, Sekjen PBID juga sudah bergabung dengan kami. Dr. Adib, selamat malam dokter. Selamat malam. Baik, terima kasih. Dr. Adib sudah bergabung dengan kami. Baik, saya akan lanjutkan dulu ke Bu Lia ya Dr. Adib ya. Bu Lia, tadi Anda sampaikan bahwa dengan kondisi yang memang sudah sedarurat sekarang, bahkan semuanya dikhususkan, pelayanan rumah sakit itu dikhususkan untuk para pasien atau mereka-mereka yang bergejala COVID-19, seperti kamar, kemudian sampai IGD bahkan ya. Nah, ini akhirnya bagaimana dengan masyarakat gitu ya, yang dalam kondisi darurat pun juga membutuhkan akses pelayanan ke rumah sakit kalau begini kondisinya seperti yang Bu Lia tadi gambarkan. Kalau misalnya ada korban kecelakaan atau mungkin yang benar-benar dalam keadaan darurat, melahirkan dan segala macam, bagaimana Bu? Ya, jadi diinformasikan bahwa memang beberapa rumah sakit kan sudah tujukan untuk khusus COVID ya. Jadi untuk yang seperti rumah sakit besar Sulianti Saroso atau kemudian juga ini ada Rumah Sakit Fatmawati dan Persahabatan, tentunya ya kita harapkan penggawat darurat yang lain tidak menuju ke rumah sakit tersebut. Tetapi apabila memang ada kasus-kasus darurat, tentu akan kami alihkan, akan kami tangani dulu di rumah sakit tersebut. Walaupun artinya kapasitas untuk itu memang sangat terbatas. Jadi artinya bukan berarti kita menolak pasien gawat darurat yang memang membutuhkan pertolongan segera. Cuma kalau kita sudah tahu, terinformasi bahwa sakit tersebut memang sudah lebih banyak menerima pasien COVID, hendaknya kita usahakan untuk tidak menuju rumah sakit tersebut untuk kasus-kasus non-COVID.
Oke. Dokter Adip, tadi Bu Lia sampaikan bahwa memang rumah sakit rujukan kondisinya memang sudah begitu darurat, IGD semua pelayanan terfokus pada pasien COVID-19. Bagaimana dengan dari teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan yang menghadapi keterisian bor yang sudah mencapai angka 100% ini, dokter? Temuan dari teman-teman di lapangan, dokter-dokter, nakes-nakes yang bertugas, kebanyakan kondisi pasien yang datang ke rumah sakit itu dalam keadaan yang seperti apa kondisinya? Dari ringan ke sedangkah apa, atau sudah dari sedang ke beratkah? Ya, jadi memang gambaran yang kondisi yang pasien-pasien yang masuk. Ini laporan dari teman-teman dan memang tadi juga disampaikan oleh Dr. Lia bahwa okupansi rate yang sudah bisa dikatakan 100%, maka ini adalah satu kondisi yang bahkan bukan hanya di rumah sakit rujukan. Kalau rumah sakit rujukan yang dibuat jadi full COVID, di rumah sakit swasta yang juga bisa merawat COVID, kemudian bahkan di puskesmas, itu mereka pun juga dipenuhi dengan pasien-pasien COVID gitu. Dan ini tentunya akhirnya memberikan satu kondisi ya, dan laporan dari teman-teman di lapangan, sebagian besar masyarakat yang datang ke tempat perawatan itu dalam kondisi yang sudah sedang berat. Artinya ada hal yang juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya sudah melakukan isolasi mandiri, maka perlu ada upaya isolasi mandiri yang terpantau dan datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan bukan dalam kondisi yang sudah sedang berat. Terus terang itu memberikan suatu hal yang sangat sulit saat keterisian yang sudah 100%, bahkan ICU juga sudah 100%, maka itu sebuah kondisi yang sangat sulit bagi teman-teman di lapangan untuk kemudian bukan triase mana yang kemudian diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan, karena semuanya datang dengan kondisi yang tadi yang sedang berat, yang saya kira semuanya juga membutuhkan penanganan yang segera gitu. Oke. Bu Lia, untuk para pasien ya yang datang ke rumah sakit dengan gejala, kalau misalnya di awal-awal kan mungkin belum bisa terdeteksi kan bagaimana kondisi si pasien ini. Nah, seleksi itu memungkinkan tidak, Bu, gitu? Artinya juga ini harusnya bisa menjadi sosialisasi juga dari pemerintah, mungkin melalui Kementerian Kesehatan. Artinya ketika memang seseorang yang dalam gejala ringan, taruhlah gejalanya batuk, kemudian demam, atau mungkin tanpa gejala sama sekali, tidak usah datang ke rumah sakit gitu. Mungkin bisa melakukan perawatan gitu, misalnya melalui telemedicine atau sebagainya lah. Ada opsi-opsi lain begitu, Bu Lia? Ya, jadi kan Kementerian Kesehatan maupun banyak medsos juga menyampaikan bahwa kriteria di pasien COVID itu ada 4, ada ringan, ya, ada sedang, ada berat, dan ada kritis. Nah, sekarang yang penting kita ketahui adalah bahwa gejala yang paling membuat kita harus datang ke rumah sakit adalah pertama sesak napas. Jadi mari coba belajar untuk menghitung frekuensi napas. Ya, kalau memang artinya punya untuk alat pengukur atau oximeter itu bisa juga mengukur PO2 atau saturasi dari oksigen. Tetapi ciri yang paling membuat pasien ini harus bawa ke rumah sakit adalah gangguan atau gangguan pernapasan. Nah, ini yang lain ya, bila ada demam, ya, bila ada artinya ada nyeri badan, kemudian juga ada penciuman yang tidak baik ataupun juga rasa yang tidak normal, masih bisa dirawat di rumah. Jadi mudah-mudahan tidak panik ya, tidak harus semuanya mendapatkan perawatan di rumah sakit, tapi usahakan bahwa pasien ini dalam kondisi baik. Dalam kondisi artinya tidak stres, dan usahakan gizi yang baik, kemudian mungkin minum cukup, kemudian tentu akan berusaha untuk olahraga ringan dan sebagainya, itu yang harus dilakukan di rumah. Satu lagi juga tolong Anda bisa menghubungi mungkin puskesmas ya, atau dokter atau perawat yang Anda bisa kontak setiap waktu, by phone saja. Jadi sampaikan apabila ada hal yang perlukan, kemudian bisa komunikasi. Ya mungkin itu yang sementara ini yang harus dilakukan. Oke, Dokter Adip, sistem kesehatan, health system kita di ujung tanduk sekarang, tidak hanya
sarana tidak hanya fasilitas kesehatan, rumah sakit, tapi juga tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan kita yang tumbang dan juga ikut terpapar COVID-19. Tadi juga bahkan laporan dari rekan kami di Banyumas menyebutkan kalau perbandingannya 1 atau 25 pasien itu paling tidak dibutuhkan 4 perawat dan 1 dokter. Tapi sekarang hanya ada 2 perawat dan 1 dokter. Artinya memang darurat sekali tenaga kesehatan. Solusinya seperti apa? Kemudian bantuan relawan yang beberapa minggu belakangan sangat kencang diteriakan oleh teman-teman dari nakes ini. Iya, jadi memang saat kita bicara dengan kondisi saat ini adalah sebuah kondisi disaster. Disaster yang kemudian sudah mengakibatkan functional collapse. Functional collapse artinya kemampuan SDM, limitasi keterbatasan dari rumah sakit juga. Ini adalah sebuah kondisi yang memang harus ada upaya extraordinary yang untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa hanya kemudian dibuat dalam satu mekanisme intervensi di hilir saja. Mekanisme itu memang udah saya kira kemarin juga kita udah diskusikan dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat skema tentang SDM, baik itu SDM terutama SDM dokter. Bagaimana nanti memberdayakan teman-teman umum dan dokter spesialis yang bisa mendukung mensubstitusi. Tapi sekali lagi di dalam kondisi yang saat ini di hampir semua wilayah bukan dengan kondisi sama, karena kita bicara bukan dalam aspek beban kerja. Tapi pada saat kemudian resiko paparan itu pada teman medis dan nakes dan dia harus melakukan isolasi mandiri, maka harus ada substitusi, harus ada pengganti. Nah, inilah yang kemudian akhirnya benar membutuhkan sumber daya manusia untuk medis dan tenaga kesehatan yang luar biasa, karena banyak juga teman-teman yang juga harus dirawat, melakukan isolasi mandiri, dan pelayanan harus tetap berjalan. Ya, akhirnya harus ada pengganti. Kalau tidak ada pengganti yang seperti yang tadi disampaikan, harusnya standarnya 4 perawat, cuma ada 2 perawat dan 1 dokter, itu adalah sebuah kondisi karena memang ada teman yang harus melakukan upaya isolasi mandiri atau perawatan. Yang saya kira perlu ada upaya mapping kemampuan dan menilai juga kebutuhan. Kita bisa mengkalkulasi dengan membuat contingent plan, kira kebutuhan SDM aspek untuk diintervensi di hilirnya harus dilakukan. Tapi sekali lagi kita juga semua pasti ada batasnya. Jadi kenapa kemudian kemarin kita juga menyampaikan mengusulkan untuk dilakukan intervensi di hulu adalah dalam hal upaya untuk mengurangi flow ini. Karena flow-nya begitu luar biasa, kerannya harus ada yang ditutup. Kalau kerannya nggak ditutup banjir, dan ini sekarang sudah terjadi. Ini hulu dan hilir harus bekerja sama dengan baik. Intervensi dari hulu yang tadi Dr. Adib sampaikan yang diharapkan tidak hanya mapping tapi juga intervensi kebijakan tegas sekarang. Apa Dr. Adib? Ya, jadi kondisi saat ini maka satu transmisi atau laju penularan harus kita kurangi. Sehingga nanti kita harapkan juga akhirnya flow pasien pun juga kita kurangi. Dan dengan cara apa ya? Tentunya salah satunya adalah pembatasan sosial yang besar. Kemudian harus ada aturan-aturan yang tegas di dalam implementasi. Ini adalah salah satu upaya untuk kemudian intervensi di hulu. Dan yang paling penting sekarang adalah menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat. Kepentingan kita adalah kepentingan bersama. Protokol kesehatan, memakai masker itu adalah satu upaya yang harus kita lakukan. Kalau virusnya sekarang sudah bermutasi menjadi varian-varian baru, manusianya pun juga harus bermutasi. Dengan apa? Kita membiasakan memakai masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan. Itu adalah sebuah proses mutasi yang harus dilakukan oleh manusia dengan kondisi pandemi ini. Oke, agar situasinya bisa lebih terkendali gitu. Bagaimana IDI melihat artinya desakan kebijakan PSBB ketat tadi yang Dr. Adib sampaikan, idealnya ini bisa mengambil waktu berapa lama sampai ini betul-betul bisa calm down, tone-nya bisa, semuanya bisa terkendali, tidak di kondisi yang darurat seperti sekarang ini, dokter? Ya, tentunya evaluasi selalu kita memakai angka 14 hari atau 2 minggu. Jadi 2 minggu kita evaluasi lagi. Tapi dengan kita melakukan upaya yang benar-benar bisa dilakukan dan diimplementasikan dengan baik selama 2 minggu, paling tidak kita akan juga diberikan kesempatan untuk menata kembali di hilirnya. Karena kemudian kalau dengan beban yang sekarang akan sulit, tapi ada spare waktu 2 minggu yang bisa kita lakukan. Kalau itu memang benar-benar dilakukan intervensi yang ketat di hulunya, maka ada upaya untuk perbaikan di dalam sistem pelayanan, bagaimana kita perbaiki kebutuhan-kebutuhan SDM, obat dan alat kesehatan, sehingga kita bisa
bisa kemudian melayani masyarakat dengan baik, dan targetnya tentunya adalah jangan sampai angka kesakitan dan angka kematian pun juga akan meningkat. Oke, Bu Lia, dari Persi seperti apa desakan tegas yang harus dilakukan untuk mengendalikan kondisi sekarang ini, Bu Lia? Ya, jadi kami juga sudah sangat kewalahan ya di rumah sakit ya saat ini ya, karena sulit sekali kami bisa merawat pasien ini dengan standar yang kita inginkan, karena begitu banyak orang yang datang dan semuanya meminta perhatian besar. Nah ini sudah saatnya bagaimana caranya agar kita bisa mengurai pasien-pasien tersebut. Tentu sistem rujukan harus kita atur. Ya, mungkin ada rumah sakit yang masih bisa menerima 2 pasien, sehingga kita akan bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Dan juga kami mengharapkan adanya rumah sakit lapangan yang mungkin bisa membantu kami untuk merawat pasien-pasien yang kiranya bisa dirawat bukan di rumah sakit yang besar. Karena mereka juga harus di-maintain agar tidak jatuh dalam kondisi berat. Jadi pasien-pasien sedang itu mungkin bisa dirawat di rumah sakit yang lapangan yang baru dibentuk mungkin, dan kemudian ada nakes di sana. Setelah itu diusahakan agar mereka tidak jatuh ke dalam kondisi yang buruk. Dan satu lagi juga di rumah-rumah warga, itu tolong isolasi mandirinya juga dipantau. Jangan sampai ada pasien-pasien yang tadinya ringan, kemudian dia karena dia juga mungkin tidak tahu apakah kondisinya baik atau tidak, bahkan untuk makanan dan sebagainya tidak ada yang perhatikan, mungkin saja pasien itu bisa jatuh keadaan kondisi sedang. Nah ini yang kita harapkan bahwa ini adalah kerjasama kita antara rumah sakit dan masyarakat. Kami membutuhkan bantuan dari masyarakat agar rumah sakit bisa bekerja dengan tenang. Nakes juga sekarang kami banyak yang terpapar. Nah ini situasinya menjadi sulit. Nah, kalau pasien tambah banyak, tapi nakes juga berkurang. Memang kita sudah mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah, tetapi ini kondisinya saat ini sudah menurut kami sudah tidak bisa lagi dijadikan satu pembelajaran atau pelayanan yang baik untuk nakes maupun juga untuk pasien. Patient safety sudah sangat terganggu. Jadi sudah saatnya kita akan melakukan penekanan dari hulu. Itu yang kami inginkan. Terima kasih. Hulu harus diperbaiki secepat mungkin agar keadaan yang di hilir bisa terkendali. Begitu ya, Bu Lia dan juga Dr. Adib. Terima kasih Dr. Lia Gardenia dan juga Dr. Adib Kumaydi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu. Selamat malam Dr. Adib, Dr. Lia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.